Ada banyak sekali yang mengatakan kalau kita ingin tahu kehidupan akhirat nanti ya, termasuk adanya surga, neraka, kemudian tentang dosa, tentang pahala, itu kita bisa tanya kepada orang yang pernah mati suri, Mas. Kira-kira orang yang mati suri ini beneran datang ke sana, rohnya datang ke mungkin ke neraka atau ke surga, melihat ini juga katanya, melihat tumpukan pahala dan tumpukan dosa. Nah, kira-kira beneran seperti ini nggak, Mas? Atau cuma halusinasi aja, Mas? Ya, saya mau katakan bahwa orang yang percaya dengan cerita orang yang katanya pernah mati suri, buat saya adalah orang yang bodoh, ya. Orang yang cara berpikirnya sempit sekali. Kenapa saya katakan demikian? Kita itu percaya harusnya atas dasar apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, Mas Yahya. Betul enggak? Betul. Mas Yahya tak bilangi bahwa Mas Yahya, rokok Surya 12 ya, itu rasanya enak sekali. Tapi Mas Yahya belum pernah merasakan. Enggak pernah ngerokok Surya 12. Terus Mas Yahya menjawab, "Iya Mas, enak sekali." Itu bodohnya Mas Yahya apa pinternya saya? Iya kan? Harusnya jenengan itu kalau sudah pernah merasakan baru mengiyakan. Nah, kemudian sekarang kita bicara ke orang mati suri ya. Orang itu kalau sudah mati ya mati, Mas ya. Jasadnya jadi bangkai, rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Kurang lebih begitu ya. Tetapi kalau ada yang bilang orang mati suri mengalami ini itu, saya mungkin lebih mempercayainya begini. Orang ini belum mati, Mas Yahya. Orang ini pingsan atau koma. Orang pingsan koma itu bisa berkepanjangan, Mas Yahya. Kayak sampean tidur. Sampean tidur terus mimpi. Terus sampean cerita ke saya, mimpi ini sampean tak percaya. Saking gobloknya saya. Betul enggak? Iya. Nah, tapi kan itu hak masing-masing setiap orang, ya. Lah ini kita juga belum lihat dari segi ada kepentingan apa. Bisa jadi orang yang sudah kebetulan habis koma panjang sebagai bentuk rasa syukurnya, ya toh, kemudian menceritakan tentang apa yang dia alami di semasa dia koma itu tadi ya, yang dikatakan dia meninggal itu tadi. Terus diceritakanlah. Kalau kita ambil sisi positifnya, itu untuk mengingatkan kita supaya kita senantiasa berbuat bijak, berbuat benar, berbuat baik. Loh, itu bagus. Kan begitu Mas Yahya. Betul. Tapi kalau kemudian cerita apa yang dia alami itu dipakai untuk kepentingan pribadinya, kita kan tidak tahu Mas Yahya. Iya toh? Kita tidak pernah tahu gitu loh. Apa yang ada di dalam hatinya setiap orang itu kita tidak pernah tahu. Jadi kalau saya disuruh tanya, biar saya ini ngerti tentang hal-hal nanti setelah kita meninggal, disuruh tanya kepada orang yang pernah mati suri, tidak akan saya lakukan. Buat apa saya mempercayai orang yang habis bangun tidur, orang yang habis koma, orang yang habis pingsan, sama saja dengan orang yang habis bermimpi. Kalau mau tanya, kita tanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita hidup dengan benar? Sudahkah kita hidup dengan baik? Sudahkah kita memproses kehidupan ini sesuai dengan apa yang seharusnya? Kalau kita bicara akhirat, ya akhirat itu akhir hayat, Mas Yahya. Akhir daripada kehidupan kita ini loh, Mas Yahya. Ya artinya ya sudah, kalau manusia sudah meninggal ya sudah meninggal, wis. Jasadnya jadi bangkai, rohnya balik ke Sang Pencipta. Nah, perkara prosesnya ya jangan ditanyakan dong. Ya, lawang proses ketika kita mau hidup aja tidak ada satu orang pun yang bisa bercerita. Harusnya kan kalau kamu bisa bercerita tentang akhirat, awalannya ya juga harus bisa kamu ceritakan, Mas Yahya. Jangan hanya bisa bercerita tentang oh nanti, ya nanti itu sama saja kayak angan-angan gambaran gitu loh. Makanya ini kalau dipakai debat tidak ada ujung pangkalnya, apalagi kalau dikit-dikit yang dipakai adalah tentang dalil, ya, tentang kitab, tentang ayat. Sudahlah, lawong sesama pemeluk agama saja di dalam mentafsirkan apa yang ada di dalam agama itu berbeda-beda, Mas Yahya. Makanya Kristen pecah jadi berapa, ya, Katolik jadi berapa, Hindu, Buddha juga demikian, Islam juga malah banyak lagi pecah jadi berapa.
Lah, semua punya pengikut masing-masing Mas Yahya. Lah kalau kita masih mau terus terjebak di sana, sampai kapan? Sampai kapan kita mau terjebak oleh dogma ini tadi? Makanya saya sering katakan bahwa setiap ajaran agama itu adalah ajaran yang baik dan ajaran yang benar. Karena saling berkaitan kok. Dari agama yang terdahulu sampai agama yang terakhir ini. Saling berkaitan. Kesempurnaan daripada agama ya, semua agama ini tadi Mas ya. Kita mampu mempelajarinya, kita mampu mengambil istilahnya intisari dari setiap agama. Oh, dari Jabur ya, dari Taurat, dari Injil, dari Quran. Harusnya ya kita mampu mengemas itu menjadi satu kesatuan sehingga jadi sempurna, saling mengisi satu dengan yang lain Mas Yahya. Nah, sama kayak kehidupan kita. Kita ini saling mengisi satu dengan yang lain. Makanya manusia itu disebut makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Sekarang kita ngomong, oh saya benci dengan non-muslim itu kafir, nanti penghuni neraka. Loh, padahal baju yang kita pakai bisa jadi yang membuat saudara kita yang non-muslim. Iya, enggak. Ya, padahal itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Handphone yang kita pakai ini malah dari Cina, dari negara luar sana. Yang mungkin kebanyakan juga non-muslim juga Mas Yahya. Jadi harus dibedakan mana urusan kita hidup di dunia dengan alam semesta, dengan isinya termasuk dengan sesama manusia, dan mana urusan kita dengan Sang Pencipta. Nah, makanya kalau sudah urusan kita dengan Sang Pencipta, nggak ono sing ngatur Mas Yahya. Tuhan nggak bikin aturan. Karena Tuhan bukan milik satu agama. Tuhan bukan milik satu golongan. Jadi Tuhan ini esa. Tuhan milik siapapun yang mengakui dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Jadi harusnya kalau sudah paham sampai di sini, ngerti arti daripada keimanan kepada Tuhan itu apa. Saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan seluruh alam semesta ini. Itu harusnya Mas Yahya, bukan terus saling menghujat, saling mengkafirkan, dan saling menyesatkan satu dengan yang lain. Ini kadang jadi sedih hati itu, gitu loh Mas Yahya. Kalau dikritik, katanya yang kritik ini sesat, anti-Islam. Anti, padahal enggak seperti itu. Kita mengkritik, kita memberikan masukan untuk kebaikan bersama, gitu loh. Iya, tujuannya sama, ingin kenal Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan. Kemudian nggak ada ya agama yang ngajarin keburukan ya, semua baik. Intinya benar yang Mas Wahyu bilang ya dipakai sendiri aja bajunya tanpa menjelekkan baju orang lain. Ya, gitu, kalau kita ibaratkan agama itu adalah baju, atau kita ibaratkan agama itu adalah kendaraan, kembali lagi, sebagus apapun baju itu, kalau dasarnya sudah jelek ya, jeleklah diri kita ini. Artinya tubuh ini kalau sudah banyak busuk, banyak penyakit, mau dibungkus pakai baju putih, pakai sorban yang seperti apapun, ya baju ini hanya bisa menutupi Mas Yahya. Tidak akan bisa menyembuhkan atau menghilangkan kekotoran yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau diibaratkan kendaraan, sebagus apapun kendaraan yang kita naiki, kalau kita tidak bisa mengemudikannya dengan baik, maka tidak akan pernah bisa kita sampai di tujuan kita. Makanya Tuhan nggak akan pernah menanyakan agamamu apa, kamu dari suku bangsa apa, berasal dari mana. Tidak, saya rasa tidak akan seperti itu. Karena sejatinya Tuhan itu bukanlah sebuah makhluk, sebuah sosok. Tuhan itu adalah sebuah sumber kehidupan.